Ketika ada orang yang ingin mengganti dasar negara, itulah yang makar sebenarnya. Termasuk makar itu. Nanti tolong jangan ditit ya. Begitu beliau menyamakan Habib Rizik Sihab jangan ditit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Baik, jumpa dengan kajian Semarang TV pada siang hari ini bersama saya Amur Yudhya Prihanto SS, dan juga alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu beliau Bapak Aditya Surya Kurniawan SH ya. Kenapa spesial? Nah, ini perlu saya tes sedikit ini. Pak, saya manggilnya Bang aja gitu ya. Monggo. Politik kan manggilnya Bang Bung gitu ya. Tapi jangan disambung Bang Bung gitu. Jadi sebelumnya itu tamu-tamunya itu pendampingnya atau hostnya itu dari kalangan mahasiswa milenial, Bang Aditya. Okay. Nah, karena materi pada siang hari ini cukup panas gitu ya. Karena kita akan membicarakan suatu tema yang mungkin saat ini sedang terlarang gitu, ya, tema politik, atmosfer politik semenjak kedatangan beliau yang namanya nggak boleh disebut, HRS gitu ya. Nah, dengan segala macam konsekuensinya gitu. Nah, maka mungkin dari pimpinan produksi KSTV meminta bantuan saya ini selaku pembawa acara dan juga sekaligus sebagai teman ngobrol dari beliau, Bang Aditya ini. Kenapa? Karena beliau, nah ini perlu saya perkenalkan sebelumnya ini, Bang Aditya ini beliau profesinya pengacara gitu ya Bang. Nah, alhamdulillah. Nah, tapi ada yang unik di sini. Kenapa? Karena beliau pengacara, tapi juga aktif turun ke jalan mendampingi teman-teman para aktivis muslim khususnya di Semarang ini dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang mungkin jarang dijumpai ini. Biasanya kan pengacara kan identik dengan mobil mewah gitu kan. Dengan sekretarisnya yang cantik gitu kan, dengan gelang-gelang emasnya yang silau gitu kan, dan dengan meeting-meeting dengan partnernya yang kaya-kaya. Tapi ini Masya Allah, ini saya bukan memuji nih. Tapi kenyataan ini. Makanya alhamdulillah beliau mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk sedikit memberikan edukasi bagi umat muslim, bagi kalangan aktivis muslim khususnya di Semarang dan Jawa Tengah ini. Kemana-mana mungkin ketika aksi mendatangi perayaan Syiah, kemudian kemarin penistaan agama itu ya oleh Ahmad Fauzi itu ya. Nah, beliau juga ini yang mendampingi kami supaya jangan sampai kita malah harusnya mencegah, malah kita yang nanti malah kena pasalnya gitu. Ya, alhamdulillah beliau yang mendampingi kami, mengarahkan, kemudian memberikan nasihat ketika di lapangan supaya bukan kami yang nanti akhirnya malah masuk ke penjara. Harusnya orangnya yang masuk penjara, malah kita yang mau mencegah malah masuk penjara gitu. Nah, makanya contoh kasus gitu. Misalnya seperti masalah waktu Sugi Nur Haja dengan Dr. Refli Harun. Itu kan Ustadz Sugi Nur Harjanya yang diwawancarai, tapi yang akhirnya malah kena, malah yang kena Ustadz Sugi Nur Harjanya lah. Ini itu kan kalau di Dr. Refli Harun itu kan selaku praktisi hukum juga, ya, ahli tata negara juga. Nah, mungkin dari yang diwawancarai Ustadz Sugi Nur Harjanya mungkin terlalu polos, makanya beliaunya keluar semua, makanya bisa kena delik. Lah, saat ini alhamdulillah yang saya wawancarai itu yang paham hukum. Jadi nanti Pak Aditya bebas. Siap. Berhak untuk tidak menjawab dan berhak untuk menjawab. Karena kan jenengan antum ini kan yang sudah ahlinya, expertnya di bidang sosial politik ini ya, Masya Allah. Nah, kembali ke tema awal tadi, Bang Aditya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita disuguhi dengan berbagai macam fenomena sosial, gejolak politik sosial, ya, atau sosial yang dipolitisasi gitu, pasca kedatangan HRS. Mulai sejak sebelum beliau datang ke bandara, sampai sudah datang, sampai kemudian melakukan roadshow, itu
terus menerus muncul kritikan, kemudian muncul cacian, makian dan sebagainya. Dan kita lihat di sini mulai sejak datangnya HRS di bandara itu, ya, kalau kita ingat statementnya Profesor Doktor itu ya, boleh saya nyebut nggak ini kalau boleh nggak? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iki enaknya ngobrol sama karena memang pengacara. Kenyataan seperti itu ya, Masya Allah. Di berbagai statementnya Profesor Dr. Mahfud MD mengatakan HRS kan pengikutnya sedikit, tidak seperti Khomeini yang pengikutnya banyak. Kita nggak khawatir dengan kedatangannya kan gitu. Ternyata pada hari H jebret ya 27 penerbangan di cancel. Kemudian itu belum lagi jalur tol yang macet total ya. Itu belum lagi ditambah dengan bumbu-bumbu sarana prasarana di bandara rusak dan seterusnya itu seakan-akan di blow up sedemikian rupa bahwa kedatangannya HRS itu menimbulkan bencana alam gitu, dalam tanda kutip gitu loh. Nah, kalau ini kita bicara pemanasan dulu ya, Bang Aditya ya. Kalau dari awal seperti itu, saya ngutip pendapatnya Rocky Gerung. Beliau mengatakan, ya kalau yang harusnya dikenai sanksi itu ya Profesor Dr. Mahfud MD. Karena statementnya itu yang menyepelekan HRS. Bahkan mengatakan pemerintah tidak ada diskusi khusus tentang kedatangan HRS, tapi ternyata pada hari H jebret ya, itu Indonesia itu seakan-akan itu goncang gitu dan menyebabkan berbagai macam akomodasi dan transportasi mengalami stagnan seperti itu. Nah, kalau secara secara politis ya, pendapatnya Bang Aditya Surya Kurniawan SH ya, pripun nih Pak? Izin ya, siap. Kalau saya pribadi kita lihat dari sebelum kedatangan terlebih dahulu. Siap. Karena dalam hal ini saya ingat sekali statement dari Dubes Arab Saudi yang mengatakan bahwa HRS ini ada persoalan hukum di Arab Saudi mengenai overstay dan kalau di Arab Saudi itu kan ketika pelanggaran itu kan pelanggaran yang berat di sana. Tapi ternyata hal itu dibantah sendiri oleh Dubes Arab Saudi dan itu menurut saya ini sangat menurunkan wibawa dari pemerintah. Karena apa? Sekelas yang namanya Dubes Indonesia itu ya bisa dikatakan kalau mau ini ada hoak yang dikatakan oleh Dubes Indonesia untuk Arab Saudi dan itu menurut saya hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh pejabat negara karena ketika hal semacam ini diteruskan satu, kewibawaan pemerintah itu akan turun, yang kedua akan menimbulkan gejolak yang bagaimanapun juga diakui ataupun tidak yang namanya Habib Rizik Syihab saya sebut enggak apa-apa, enggak usah pakai singkatan gitu. Nanti istilahnya. Tolong jangan ditit ya. Begitu beliau menyamakan Habib Rizik Syihab jangan ditit dulu. Enggak apa-apa. Saya katakan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab itu bagaimanapun juga beliau memiliki masa yang dalam tanda kutip cukup masif dan itu yang bisa dikatakan militan terhadap beliaunya dan itu tidak bisa dipungkiri. Kalau menurut saya pribadi seharusnya yang namanya Habib Rizik Syihab ini saya katakan sekali lagi saya tidak mau pakai HRS karena ini belak-belakan untuk penghormatan juga penghormatan beliau karena bagaimanapun juga soal pro dan kontra dan sebagainya itu monggo saja tapi saya menganggap yang namanya Habib Rizik Syihab itu zuriat Nabi dan itu sudah diakui sendiri oleh lembaga resmi bahkan pemerintah yang resmi yang diakui dunia, pemerintah Arab Saudi itu turunan kalau tidak salah ke-38 dan itu yang namanya Habib Rizik Syihab itu seharusnya tidak dimusuhi tapi bagaimana pemerintah bisa merangkul Habib Rizik Syihab untuk menenangkan karena bagaimanapun juga umat ini butuh yang namanya penyejuk, peneduh. Kalau persoalan karakter orang itu beda-beda, nggak bisa sama. Saya mungkin jenengan mungkin lebih lembut daripada saya. Saya mungkin lebih garang daripada jenengan.
kan itu nggak bisa karakter itu orang itu nggak bisa dipersamakan. Bahasa Jawanya gawan bayi. Okay. Dan itu seharusnya hal ini bisa dimaklumi karena apapun juga ceritanya, penyampaian dakwah itu kan saya contohkan sederhananya, mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi. Yang namanya Abu Bakar itu kan lembut, lemah lembut. Tapi Umar bin Khattab bagaimana? Dia keras, bahasanya kan seperti itu. Ya, bahasanya pedang. Dan di konteks kiai, habaib itu kan seperti itu semua. Juga beda-beda. Beda-beda. Nggak bisa sama, nggak bisa sama. Dan itu harap dimaklumi. Cuma dalam hal ini saya merasa sedih dan heran. Kenapa dalam hal ini yang namanya Habib Rizik Syihab itu kenapa menjadi bidikan? Apapun juga yang dilakukan oleh HRS atau Habib Rizik Syihab itu selalu salah dan selalu dimonitor setiap saat. Saya sendiri sempat berpikir kalau yang namanya Habib Rizik, apakah dia koruptor? Tidak. Apakah dia mau melakukan makar? Tidak. Kan seperti itu. Apakah menimbulkan, menegaskan haram hukumnya memberontak? Dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kan saya heran kan di situ. Dan itu yang seharusnya menjadi pemikiran bersama. Justru yang menurut saya pribadi banyak sekali yang pemerintah itu bukan dalam konteks untuk memusuhi Habib Rizik Syihab, tapi bagaimana pemerintah ini mencegah orang-orang yang katanya toleran, terus NKRI Pancasila, tapi pada prinsipnya malah membuat gaduh. Contoh sederhana saja, saya katakan ada peristiwa yang dalam tanda kutip diwawancari oleh stasiun TV. Kalau saya tidak salah namanya Ebenezer. Mengatakan bahwa PA212 itu penghamba uang. Dan itu sudah dilaporkan di pasal 156 KUHP tentang itu penodaan agama, yaitu kan seperti itu, penghasutan dan sebagainya itu. Dan itu sudah ada laporan resmi, tapi sampai hampir 1 tahun ini saya tidak pernah mendengar kabarnya. Dan itu masih banyak lagi. Si A, si B, si C, Permati Arya. Saya katakan juga gitu kan istilahnya. Bahkan Denny Siregar juga seperti itu. Itu. Nah, Guntur Romli. Seharusnya orang-orang ini yang menjadi target. Saya mengatakan kenapa? Karena ini sudah ada laporan resmi. Kalau pemerintah mau jujur, seharusnya hal ini dilakukan, karena saya sering katakan ketika kita berbicara Pancasila, NKRI, terus kebinekaan, tapi kalau tidak ada ketidakadilan, percuma berbicara hal tersebut. Itu yang harus digarisbawahi oleh kita bersama. Kontraproduktif dengan Pancasila. Sangat berkontraproduktif. Bahkan kemarin sempat rame. Sorry, ini sedikit melebar. Siap. Ada RUU HIP, RUU PPIP itu juga ini sedikit melebar. Itu masuk juga sebenarnya. Ini sedikit melebar mungkin ya. Ini yang sangat kontraproduktif juga terhadap persoalan tadi, dan saya bilang dan saya tegaskan di sini ini tidak izin ini saya tegaskan ketika ada orang yang ingin mengganti dasar negara, itulah yang makar sebenarnya. Termasuk makar itu. Itu makar sebenarnya, dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya katakan ini. Itu makar sebenarnya, dan kenapa hal itu tidak ditindak? Itu loh. Jadi hukum ini kan milik siapa yang berkuasa dan sebagainya. Bahkan ada adegium ketika Palu Hakim itu digigit oleh anjing, itu hukum itu milik tuannya kan, seperti itu. Dan itu memang resmi. Jadi saya pikir sekarang ini, dan mungkin maaf saya salah sebentar. Kalau tadi Bang Ditya bicara ketidakadilan gitu. Nah, berarti kan ada ketimpangan dalam law enforcement di sini. Ya kan? Ada diskriminasi semacam itu. Yang kami amati itu tidak usah ahli politik sekalipun lah, paham lah bahwa tadi yang jenengan sebut tadi,
siapa tadi Ebenezer, kemudian Kemadi Arya, kemudian Denny Siregar, itu kebetulan apa memang qadarullah lah, ditakdirkan Allah itu berada dalam satu kelompok gitu loh, yang memang pro dengan rezim. Boleh nggak saya ngomong seperti itu? Ya. Karena statementnya semua. Kalau saya pribadi berpendapat apapun juga yang itu memang kenyataan, yang itu fakta, itu tidak ada persoalan. Siap. Karena yang dalam pemikiran saya sederhana. Negeri ini yang kurang itu hanya satu, kejujuran saja. Ini pentingnya ya. Di negeri ini kejujuran itu sangat mahal harganya. Dan sering kita tidak jujur terhadap sesuatu hal, dan sering kita tidak adil. Ya. Kembali ke soal HRS. Saya tidak tahu apakah Tuhan menunjukkan atau apa. Ketika ada HRS dipanggil karena ada di itu mana kan beruntutan tuh. Petamburan dan sebagainya itu kan dituduh itu kan disangkakan oleh pasal untuk kekarantinaan kan itu kan undang-undang kesehatan kekarantinaan kesehatan 2018 ya itu kan ditunjukkan juga itu. Sebenarnya seharusnya pemerintah itu tidak tebang pilih. Gitu ya. Kenapa harus HRS itu loh? Padahal maaf di Jawa Tengah sendiri itu kan juga banyak. Itu sama Habibnya ya. Saya nggak nyebut merek loh. Cuma tidak hanya Habib. Coba Ormas di Ormas bahkan di Purwokerto itu kan 9.999 itu kan panjang sekali itu kan. Itu kenapa tidak ditindak? Terus yang terbaru saja ada yang namanya, saya tidak mempersoalkan konteks istilahnya untuk haul atau apa namanya ya, istilahnya untuk Maulid atau apa untuk Syekh Abdul Qadir Jailani yang di Abuya Uci ya kalau nggak salah kita namanya. Nggak apa-apa saya sebutkan. Kalau ini karena ini fakta. Karena fakta. Siap. Kalau saya berpendapat sendiri, kalau itu persoalan fakta, saya sampaikan fakta. Saya tidak pernah takut terhadap hal ini. Izin saya dari mahasiswa sudah menjadi aktivis, berhadapan dengan kekuasaan ya zamannya Pak Harto. Bahkan saya ditodong senjata ketika demo itu sudah pernah, di depan sendiri saya sudah pernah, berhadapan dengan aparat juga pernah. Bahkan izin sebelum saya mendampingi teman-teman menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, apapun juga ceritanya, saya juga mendampingi orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum, dan itu alhamdulillah itu memang tugas dari saya pribadi. Seorang advokat itu harus memiliki sosial. Jadi dia tidak boleh hanya profit oriented, tapi dia juga harus sosial. Itu ada di Undang-Undang 18 2003 tentang advokat, seperti itu. Dan itu saya katakan apapun juga ceritanya, keadilan kadang itu di negeri ini masih kurang. Bahkan ya ini tadi ketidakadilan. Ya itu tadi saya sebutkan. Seharusnya kalau mau jujur semua ditindak. Saya tidak peduli HRS, Habib Rizik atau siapapun juga, atau yang kalau di pasalnya itu disebutkan maksimal jumlah kerumunannya enggak sih? Karena kan ada anekdot gini. Itu kan masih cuma berapa ratus ribu aja. Kalau HRS kan sudah jutaan dan sebagainya. Itu ada yang konyolnya seperti itu. Ada enggak itu? Apapun juga ceritanya. Itu kalau soal jumlah semua kayaknya enggak ada ya. Misal umpamanya nih yang dibolehkan 50. 50. Ada ya, itu kalau saya tidak salah ada aturannya 50, bahkan sekarang jadi 80 orang gitu. Yang dibolehkan. Tapi yang diperbolehkan. Ini kan persoalannya kalau mau berhitung siapa yang bisa menghitung. Nah itu logikanya kan kayak ini. Dan itu kan sudah melebihi. Dan lebih semua dari itu tadi. Ya, lebih. Dari 80 tadi. Ini kan tidak saya rasa gini. Kalau berbicara tadi 80 atau berapa itu kan itu bisa debatable, tapi persoalannya kan sebegitu banyaknya dan itu memang sudah, kalau menurut saya pribadi tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Dan itu yang didengungkan, karena kadang ini gini, saya herannya itu kadang itu mohon maaf
kadang aparat atau pemerintah atau ini kadang ini seolah-olah dalam tanda kutip seolah-olah itu terkesan hukum itu seolah-olah prasmanan. Yang suka diambil, yang tidak suka diambil, yang tidak suka ditinggal seperti itu. Atau mau ini tadi apa? Aparat? Ya mungkin penegak hukum atau apa gitu kan istilahnya. Harusnya paham hukum ya. Terkadang seperti itu. Logika sederhana itu tadi. Saya tidak peduli kalau umpamanya HRS dipanggil ketika ada melakukan kesalahan, ya ketika kesalahan yang sama dibuat oleh orang lain, ya lakukan seperti itu. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi kan tidak prasmanan. Kalau ini kan kadang terkesan prasmanan gitu kan. Saya berbicara belak-belakan saja seperti itu karena memang itu yang terjadi gitu kan istilahnya. Kalau apa ya istilahnya, dan yang saya heran itu terkadang itu kita tidak mendudukkan persoalan, tapi terkadang itu karena kebencian itu gini, saya selalu ingat janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum atau golongan membuatmu berlaku tidak adil. Nah kalau ini kan tidak adil, saya mendukung proses hukum, tapi proses hukum itu harus sama. Karena equality before the law itu harus dijalankan untuk semua. Kalau ini tebang pilih dan itu kadang orang mengatakan mana tebang pilihnya mana ini kan sering saya itu heran sendiri. Kenapa orang melakukan seperti itu? Padahal di depan mata gitu kan. Dan gini loh, kita ini di zaman yang modern. Semua orang bisa mengakses. Apapun juga ceritanya, semua orang bisa mengakses. Bahkan ditunjukkan. Enggak, kalau dulu mungkin bisa menutup tapi kalau sekarang ya itu tadi, ini melanggar. Nah, kok ini HRS diproses misal. Istilahnya sekarang ada mulai flyer meme gitu ya. Di sosmed itu. Istilahnya perbandingannya gitu kan. Dan itu kan yang kenapa kok ini enggak? Nah, hal-hal yang itu yang menurut saya janganlah seperti itu. Kalau mau negara ini benar, negara ini baik, ya jujurlah itu kalau umpamanya kita melakukan upaya atau menindak pelaku pelanggaran itu ya tindak semua, jangan tebang pilih, jangan misal saya dekat dengan panjenengan terus ini tidak diproses, ini padahal itu nyata-nyata faktor like and dislike seperti itu yang menurut saya nggak baik. Dan itu gini Bang Afwan, bicara tentang tadi ya ketidakadilan atau ketimpangan itu. Tadi antum juga menyampaikan bahwa seharusnya penegak hukum itu menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Nah, kaitannya dengan tadi kerumunan dan sebagainya. Ini satu contoh kasus misalnya seperti di Solo. Saya nggak perlu nyebut merek, tahu lah. Ketika pilwakot. Nah, itu dari pihak Mabes Polri kalau nggak salah itu kan ketika beliau didesak, kenapa kok HRS dipermasalahkan yang Solo enggak? Nah, perwakilan dari Mabes Polri itu ngomong seperti ini. Kalau di Solo itu kan ada pengawasnya, ada bawaslunya gitu loh. Sudah ada izinnya gitu. Nah, itu gimana kalau secara hukum? Gini, izin. Itu kan konyol. Itu menurut saya pendapatnya secara menurut hukum. saya secara hukum itu mungkin mohon maaf. Siap. Itu perlu lagi belajar soal hukum. Padahal penegak hukum. Gini, saya katakan itu oknum yang belum mengerti hukum. Oknum ya, saya tidak menyebut itu oknum. Karena apa? Ini ada pengawas. Ada Bawaslu. Karena momennya pilwakot, pilihan wali kota. Ketika ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan, itu seharusnya ada tindakan. Bawaslu itu kan mungkin hanya dalam konteks untuk pelanggaran kampanye, tidak dalam konteks pelanggaran terhadap hal tersebut, gitu loh istilahnya. Dan itu harus ditindak seharusnya, karena apapun juga ceritanya, ketika ada pelanggaran itu harus ditindak. Terkadang juga gini, kalau persoalan kampanye, pelanggaran kampanye sebenarnya pun juga itu harusnya ada, karena masa pandemi ini kalau saya tidak salah ada aturan yang tidak boleh dilanggar oleh paslon. Istilahnya aturan tambahan gitu ya. Aturan tambahan seperti itu. Kelihatannya kalau saya tidak salah tangkap itu ada, dan itu seharusnya digunakan. Dan
Ini ketika ini melebihi dan itu Kapasitas sebenarnya ada. Cuma Bawaslu sendiri dalam hal ini itu kan ada 3 gabungan yang namanya Gakumdu. Malah saya berbicara sedikit ini. Untuk kawasan politik kita juga. Gakumdu. Saya contoh kecil sederhana. Meripes Pilpres kemarin tidak apa ya? Coba karena ini ada korelasinya. Dalam artian korelasi itu similar, hampir similar. Contoh pelanggaran ketika kita melaporkan salah satu katakanlah pemimpin daerah yang melakukan pelanggaran pada waktu di Pilpres itu Bawaslu merekomendasikan bahwa ada pelanggaran. Tapi karena itu Gakumdu terdiri dari kejaksaan dan kepolisian. Gakumdu itu maaf bisa diterangkan penegakan hukum terpadu. Jadi di situ ada 3 unsur. Semacam gabungan gitu ya, gabungan institusi ya. Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian mengatakan tidak cukup. Kejaksaan mengatakan tidak cukup, itu tidak bisa diproses. Seperti itu. Ini dari pemerintah semua sih. Ya kalau tidak dari pemerintah ya tidak, karena Bawaslu itu kan lembaga ad hoc. Enggak, yang Gakumdu itu kan Bawaslu, kejaksaan, betul. Terus kepolisian. Ya dua dari pemerintah lah. Dua pemerintah ya. Ya karena kan mewakili pemerintah kan kejaksaan. Tapi Bawaslu juga kan bentukan dari pemerintah. Ya tapi itu kan lembaga ad hoc. Saya tidak mau mengatakan Bawaslu itu pemerintah, tapi karena itu lembaga ad hoc. Di situ itu tidak bakal terjadi dilanjutkan seperti itu. Tapi dan itu tapi rekomendasi Bawaslu itu ada pelanggaran di situ. Dan ini memang menurut saya ambigu. Jadi kuncinya di Bawaslu ya. Kalau kasus yang Solo itu ya. Kalau Bawaslu-nya mengatakan no problem ya tapi Bawaslu seharusnya itu Arif, ini ketika ada kerumunan yang banyak gitu kan istilahnya ini pelanggaran gitu kan. Soal nanti itu menjadi pelanggaran pemilu atau enggak itu persoalan nanti seterusnya ya. Diteruskan itu kan memang kajian. Cuma kalau saya di luar itu saya menyorotinya gini saja. Ketika ada melebihi misal ketentuan hanya dibolehkan 80 orang. 50 atau 80 orang, tapi itu melebihi bahkan bisa dikatakan lebih dari itu kan istilahnya itu kan sudah merupakan pelanggaran. Kenapa tidak ada proses terhadap hal itu lah? Hal ini maksud saya seharusnya tidak boleh. Siapapun juga itu seharusnya ditindak. Bahkan izin kalau mengatakan bahwa pemimpin kita seperti Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab itu anaknya sendiri aja dihukum. Dan itu sangat keras dihukumnya anaknya itu. Saya mungkin jenengan bisa menampilkan kalau saya itu karena saya tidak begitu, tapi setahu saya anaknya Umar bin Khattab itu ketika melakukan pelanggaran dihukum berat. Emangnya virus itu bisa memilah-milah? Virusnya nyerang sing wong taklim gitu. Virusnya khusus nyerang orang yang taklim. Kalau yang tetogel nggak mau nyerang gitu kan.